Allah Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Jemaah sekalian, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita teruskan pembahasan kita tentang salat ahli ma'rifat. Dan kita sekarang sudah berada di akhir atau penghujung bagian pertama. Nanti kita akan masuk pada bagian yang kedua. Mari kita masuk ke screen. Jadi ini adalah bagian pertama untuk hampir habis ya ini. Ini sampai terakhir tanggal 8 Februari minggu lalu. yang diriwayatkan pula bahwa Imam Ja'far. Pada malam ini kita sekarang kita masuk pada halaman terakhir ya, ini sampai di sini nih. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sini bab 1 ya, adab-adab tohara dan wudhu. Jadi kita bicara sudah spesifik ya, kalau sebelumnya berbicara tentang batin, sekarang kita bicara tentang adab-adab tohara dan wudhu ya ini. Tapi kita selesaikan dulu ini ya. Jadi terakhir kita sudah sampai di sini tanggal 8 Februari ya. Jadi berkaitan dengan masalah cinta dunia. Kita review dari sini. Keadaan di atas telah disyaratkan dalam sejumlah hadis mulia, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Kafi yang diriwayatkan dari Imam Bakir alaihissalam. Keadaan orang yang rakus pada dunia bagaikan keadaan ulat sutra. Semakin tebal ulat itu memintal sutranya, semakin jauh ia dari kemungkinan keluar darinya. Sampai akhirnya ia akan mati dalam keadaan duka. Jadi ulat sutra seperti itu. Diriwayatkan pula bahwa Imam Ja'far Shadiq berkata, dunia bagaikan air laut. Air laut itu artinya air asin. Kalau kita minum air asin, tidak menghilangkan kita punya dahaga. Semakin diminum, semakin haus. Di dunia ini bagaikan air laut, kata Imam Ja'far, Imam Bakir, Imam Ja'far ya. Setiap kali airnya diteguk oleh orang yang dahaga, maka bertambahlah rasa dahaga padanya, sampai akhirnya air itu akan membunuhnya. Jadi tidak akan menyelesaikan dahaganya. Wahai orang yang sedang mencari kebenaran dan bersuluk menuju Allah, apabila engkau telah menundukkan burung khayalmu, kita berbicara tentang khayal, ya, mengikat erat setan wahammu, dan melepaskan sendal cintamu pada perempuan, anak, maksudnya itu pada istri, anak, dan segala urusan duniawi, serta mulai merasakan hangatnya api cinta ilahi, sehingga kau berkata seperti perkataan Nabi Musa alaihissalam, aku telah melihat adanya api, mudah-mudahan aku dapat membawa seberkas darinya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ini kita bisa temukan di surat Thaha ayat 10. Jadi api cinta ya. Jadi kelihatan dari jauh adalah api. Tapi begitu sampai di sana, ya yang Nabi Musa saksikan adalah ternyata itu adalah cahaya ilahi. Ya. Coba kita lihat surat Thaha di sini. Surat 20 ayat 10. Kita lihat dari ayat 9 ya. Jadi Allah bertanya, ceritanya mulai dari ayat 9. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepadamu hadis kisah cerita tentang Musa? Wa hal ataka apakah telah datang kepadamu cerita tentang Musa? Izra'a nara, ketika dia melihat api. Jadi telah tulisannya jelas nara. Faqala li ahli, lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada keluarganya,
Keluarga Nabi Musa itu adalah salah satu anak dari Nabi Syuaib. Umkuthu, tinggallah kamu di sini. Dia katakan kepada istrinya, tinggallah kamu di sini. Makanya tadi itu yang digunakan Imam Khomeini dengan kata-kata perempuan istri. Maksudnya jangan sampai terhalang. Jangan sampai istrinya atau ke anaknya menjadi penghalang untuk mencapai cahaya ilahi. Jadi katakan di sini, dan melepaskan sandal cintamu pada istri, pada perempuan, anak, dan segala urusan dunia. Ya, untuk merasakan. Karena kata-kata Nabi Musa di sini, Kusu, kamu tinggallah di sini. Ya. Ini aku akan Anas tunara. Anas itu akan menjumpai api. Ya. Nah, jadi artinya apa? Karena mau mengambil di sini menggunakan kata perempuan tadi. Padahal sebetulnya berlaku bagi dua-duanya. Kalau perempuan juga ingin mencapai api ilahi, api cinta tadi ini, maka dia pun harus berkata kepada suaminya, Kusu ini, ya, Kusu. Berkata kepada suaminya, kepada anak-anaknya, Kusu ini Anas tunara. Ya. Tinggallah kalian di sini, saya akan menjumpai api Tuhan, api cinta. Kalau istilah yang tadi api cinta. La'alli, mudah-mudahan, maksudnya dengan mudah-mudahan dengan aku sampai di api itu yang di atas gunung itu, Gunung Tursina, atikum minha, aku mendatangkan kepada kalian atau aku membawa kepada kalian bagian daripada api itu. Biqabasin, dia membawa daripadanya biqabasin, apinya. Api itu arti apinya, ya, membawa apinya. Au ajidu ala nari huda, atau aku menemukan pada api itu huda. Nah, jadi jemaah sekalian, pada api itu ada dua, ya, ada panasnya dan ada cahaya. Huda ini cahaya. Jadi pada api itu ada dua, ada panasnya dan ada cahayanya. Ya. Dan bisa dua kemungkinan, kita bisa mengambil apa panasnya. Kalau panasnya diambil bermanfaat untuk kehidupan duniawi kita, misalnya buat menghilangkan dingin, ya, kan butuh api, memasak itu api. Ya. Sebaliknya kalau kita dapatkan cahayanya bermanfaat untuk kegelapan, karena pada saat kegelapan itu yang kita butuhkan dari api adalah cahayanya. Pada saat siang hari dan kita butuh, misalnya musim dingin kita butuh hangat, ya kita butuh panasnya. Jadi ada panasnya, ada petunjuknya. Nah, Nabi Musa mengatakan, la'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda, atau aku menemukan, ajidu itu dari kata wajada, menemukan, menjumpai, ala nar pada api itu huda, petunjuk. Jadi ada dua petunjuk. Ya. Ini yang dikutip tadi oleh Imam Khomeini. Ya. Lalu kau merasa bahwa semua rintangan untuk melangkah telah tiada dan bekal-bekal perjalanan telah disiapkan. Maka segeralah beranjak dari tempatmu ini. Berhijrahlah dari rumah yang gelap gulita dan tempat persinggahan yang sempit dan kelam ini. Nah, jadi dari sini kita menemukan makna daripada hijrah. Jadi hijrah yang paling mendasar kata Imam Khomeini di sini adalah, ya, jadi ini adalah hijrah. Ya, jadi hijrah itu kan bukan pindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan mengganti celana yang tadinya sampai di tumit, sampai di kaki mata kaki, kemudian naik sedikit barang satu jengkal, ya, digantung. Atau tadinya tidak berjenggot menjadi berjenggot, ya seperti itu. Atau tadinya tidak bercadur menjadi bercadur, itu bagus juga. Tetapi hakikat esensi hijrah bukan di situ. Ya, ingat. Kalau kata Imam ini adalah berhijrahlah dari rumah yang gelap gulita. Ini kan dunia ini kan aslinya gelap gulita. Makanya pada saat kita meninggal, sebetulnya meninggalkan malam dan menuju kepada siang hari. Ya. Jadi berhijrahlah dari rumah yang gelap gulita ini dan tempat persinggahan yang sempit dan kelam ini. Ya. Jadi dan tinggalkanlah, ya, tempat persinggahan yang sempit dan kelam ini. Ini kan sempit. Makanya dikatakan kalau akhirat itu seluas langit dan bumi. Gitu.
jadi sempit. Lampaui mata rantai dan simpul-simpul waktu. Lampaui mata rantai. Mata rantai itu kita sebetulnya terpenjara oleh kehidupan dunia ini. Tidak ada di antara kita yang tidak terpenjara. Misalnya, pagi-pagi kita sudah persiapkan makan. Kan harus bekerja. Bangun lebih awal, memasak kalau ibu-ibu. Kemudian mempersiapkan makanan. Bapak-bapaknya pergi cari kerja untuk bisa beli makan lagi buat besok atau besok lusa. Setelah kita makan, ya kita harus cuci piring. Ya, untuk makan lagi sebentar siang. Setelah kita makan pagi, beraktivitas sejenak, kita harus memasak lagi untuk makan siang. Begitulah sampai harus makan. Begitulah seterusnya, ini mata rantai yang tidak pernah terputus. Setiap hari kita minimal makan 3 kali. Ya. Belum lagi dengan cemilan-cemilannya. Jadi ada mata rantai yang tidak bisa terputus di sini. Kalau kita meninggalkannya, ya kita sama dia bunuh diri. Kita berhenti menyiapkan air, kita berhenti menyiapkan makanan, berarti sama dia bunuh diri. Ya. Jadi ini adalah mata rantai tidak pernah terputus. Yang memutuskannya adalah kematian. Jadi maka Imam Qurtubi mengatakan, lampauilah mata rantai dan simpul-simpul waktu, dan selamatkan dirimu dari penjara ini. Dan selamatkan dirimu dari penjara ini. Terbanglah bak burung kudus menuju sangkar kemesraan ilahi. Ingat, sangkar kemesraan ilahi. Di sana berasik masyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa kita terbang seperti itu apabila kita melepaskan ikatan, melepaskan sangkar sempit setelah nyongkumi dan gelap gulita ini, baru kita bisa terbang jauh ke atas, ya, menjadi burung kudus menuju kepada sangkar kemasan ilahi. Ya, seperti itu. Engkau telah dipanggil-panggil dari arasy yang agung. Ya. Jadi engkau sebetulnya, kita manusia telah dipanggil-panggil oleh Allah dari arasy yang agung. Lalu mengapa tetap jua kau bermukim di lembah ini? Nah, itu kata Hafiz ya, dalam puisinya. Jadi puisinya bagus. Kata Hafiz dalam puisinya, engkau telah dipanggil-panggil dari arasy yang agung. Jadi banyak di antara kita misalnya yang tidak mau menulis puisi. Padahal Imam Khomeini juga mengutip puisi ini. Imam orang yang sangat kita tahu kualifikasinya, tapi juga dia menulis puisi, ya, puisi Hafiz. Kita tahu Hafiz ini salah seorang penyair terkenal dari Persia. Ya, kalau kita ke sana kalau kita ke Shiraz, ya kita akan menemukan patungnya Hafiz di sana. Museumnya Hafiz di sana, luas. Ya. Bentuk taman yang indah, banyak kembang di sana. Jadi ini adalah kata-kata Hafiz dalam puisinya, engkau telah dipanggil-panggil dari arasy yang agung. Lalu mengapa tetap jua engkau bermukim di lembah ini? Maksudnya kok ada orang dipanggil-panggil dari arasy yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang luas, tak terbatas. Dan mereka lebih senang tinggal dan bermukim di lembah ini, kata Hafiz. Ya. Kini tinggallah kau bulatkan tekadmu. Jadi tinggallah kita ini membulatkan tekad dan kuatkan kehendak. Karena syarat pertama bersuluk adalah tekad dan kemauan baja. Jadi syarat pertama bersuluk adalah tekad. Tekad itu kemauan yang kuat. Tekad. Kita bertekad, kita berikrar. Kemudian kemauan baja, kemauan yang kuat. Jadi kemauan baja, kemauan yang kuat. Karena baja itu beda dengan besi. Besi dengan baja mirip, tapi beda. Kalau baja tidak bisa berkarat. Baja tidak bisa aus. Baja tidak bisa habis tergesek. Makanya yang dibikin rel kereta api itu adalah baja. Lihatlah baja kereta api itu. Setiap hari digesek oleh kereta, tetapi tidak tergerus. Tampaknya tiada jalan yang bisa engkau tempuh. Dan tiada kesempurnaan yang bisa engkau raih. Jadi kalau tanpa melakukan pesuluk, tidak ada jalan yang bisa engkau tempuh. Dan tiada kesempurnaan yang bisa engkau raih. Syekh Abadi. Nyawaku adalah tebusannya. Maksudnya Imam Khomeini mengatakan bahwa ini adalah benar dan dikatakan Syekh Abadi.
menyebut tekad dan kehendak sebagai inti kemanusiaan. Jadi menyebut tekad dan kehendak sebagai inti kemanusiaan. Jadi kata Syekh Abadi dikutip Imam Khomeini di sini, tekad dan kehendak itu adalah inti kemanusiaan. Kalau ada orang tidak punya tekad, tidak punya ikrar terhadap dirinya, tidak punya kemauan baja, ya berarti tidak punya inti kemanusiaan. Jadi inti kemanusiaan itu tekad. Jadi inti kemanusiaan kita adalah tekad, ya. Tekad dan kehendak sebagai inti kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak punya tekad, ya, tidak punya kehendak yang kuat, tidak punya kemanusiaan. Bahkan ya, bisa dikatakan arti penting ketakwaan, ya, pencegahan diri dari syahwat dan hawa nafsu, pelbagai latihan dan ibadah yang disyariatkan ialah penundukan dan penguasaan daya-daya jasmani di bawah kekuatan rohani jiwa. Ya, jadi sebetulnya yang disebut dengan ketakwaan, ya, inti ketakwaan. Yang disebut dengan ketakwaan, pencegahan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Jadi inilah dia. Pencegahan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Syahwat itu di sini bukan dalam pengertian laki perempuan saja, tetapi syahwat itu hal yang menyenangkan. Karena syahwat ini kita temukan di dalam Al-Quran. Syahwat itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Apa saja. Makanya nggak tahu di Malaysia, kalau di Indonesia ada namanya istilah syahwat politik. Ya. Orang yang sudah sangat merasa senang dengan politik, sampai menghalalkan segala cara, itu namanya punya syahwat politik. Ya, seperti itu. Orang yang sangat tergila-gila dengan kekuasaan, sampai menghalalkan segala cara untuk berkuasa, itu namanya memiliki syahwat kekuasaan. Jadi syahwat itu hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketakwaan adalah pencegahan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Pelbagai latihan dan ibadah yang disyariatkan ialah penundukan dan penguasaan daya-daya jasmani di bawah kekuatan rohani. Kita lihat sini. Ya. Di bawah kekuatan rohani jiwa seperti yang sudah disebutkan di atas. Jadi kata kuncinya di sini adalah ini, penundukan dan penguasaan ini. Jadi kata kuncinya ini adalah penundukan dan penguasaan. Ya. Dan inilah yang disebut dengan berpuasa menahan diri. Jadi saum itu hakikatnya, atau siam itu adalah melakukan penundukan dan penguasaan terhadap daya-daya jasmani, makan, minum, dan sebagainya di bawah kekuatan rohani. Maka itu takwa. Maka puasa itu kan tujuannya takwa. La'allakum tattaqun. Kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Katakan juga kalau kalian bertakwa itu maka pasti ada furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu surat Al-Anfal 29. Jadi takwa itu menyebabkan kita memiliki pembeda, karena kita mampu menundukkan dan penundukan dan penguasaan daya-daya jasmani kita. Kita lihat contohnya di sini. Ya. Coba kita lihat di sini kata takwa di dalam surat Al-Anfal. Ayatnya 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah menjadikan bagi kalian furqan, pembeda. Jadi yaj'al lakum furqana, Allah menjadikan bagi kalian furqan. Furqan itu pembeda. Ya. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, dan kemudian menutup, ya, peluang-peluang keburukan kalian. Kalau bertakwa itu keburukan, potensi untuk melakukan keburukan itu ditutup. Jadi kita artikan di sini yukafir, menutup dari kalian potensi untuk melakukan kesalahan, keburukan. Sayiat itu keburukan. Sayiat lawan daripada hasanat. Ya. Wa yaghfir lakum, lalu kemudian mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya kalau kita terjemahkan seperti ini, dua kata mengampuni sini, menghapus, mengampuni kan sama. Harusnya di sini adalah menutup. Ya.
potensi-potensi kalian untuk melakukan perbuatan buruk. Karena kita punya potensi untuk itu. Sedangkan yang sudah kita lakukan, Allah ampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maksudnya di sini. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil azim. Memiliki karunia yang besar. Artinya, karunia besar ini kita dapat apabila kita telah berhasil menutup, melemahkan potensi jiwa kita untuk melakukan keburukan, dan terampunkannya kita punya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa di masa lalu. Baru setelah itu kita akan mendapatkan al-fadl al-azim, karunia yang besar. Ini adalah takwa. Jadi inilah yang dikatakan takwa di sini, pencegahan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Nah, ini juga kita bisa temukan dalam surat Ali Imran. Kita lihat sini surat Ali Imran. Surat ketiga. Ayatnya 14 ini. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Jadi zuyina itu dijadikan indah ya, bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Hal-hal yang diinginkan, yang dikehendaki, yang menyenangkan lah ini. Makanya kata syahwat itu yang menyenangkan sebetulnya. Di sini kita lihat apa di sini. Ya, ini adalah cinta terhadap hawa nafsu kalau di sini ya. Kalau kita artikan di sini adalah syahwat itu hal-hal yang menyenangkan. Jadi menjadi perhiasan dalam diri manusia, kecintaan kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya. Kita misalnya senang jalan-jalan, senang kulineran, senang misalnya macam-macam dipuji orang, itu sesuatu yang semuanya adalah syahwat. Ya. Minan nisa, ya. Ini terjadi pada anak wanita, walabanin anak-anak. Maksudnya senang kita kepada istri kita, senang kita kepada anak-anak kita, gitu. Sehingga biasa demi anak-anaknya bisa melakukan apa saja. Ada yang mau mencuri demi anak-anaknya, ada yang ingin korupsi demi menyenangkan istrinya, begitulah. Wal qanatir, kemudian wal qanatiril muqantarati, ya, yaitu harta benda yang banyak. Kita artikan harta benda yang banyak. Dalam bentuk adzahab, emas, al-fiddah, perak, al-khail, kuda. Maksudnya kuda di sini kendaraan yang bagus, yang indah, yang elok. Wal khailil musawwamah, wal an'am, ya, dan hewan ternak. Wal harth, dan investasi sawah ladang. Ya. Dzalika mata'ul hayat. Dan kata mata itulah kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Artinya Tuhan tidak mengatakan ini salah, ini kan memang ada pada diri manusia. Tapi Tuhan mengatakan, ingat, zalika itu semuanya adalah mata'ul hayati dunia. Semuanya itu adalah kesenangan kehidupan di dunia. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita tidak mungkin tidak punya anak, harus punya anak. Kita tidak mungkin tidak menikah, punya istri atau suami. Kita butuh harta untuk membeli kebutuhan penutup aurat misalnya. Kita butuh semuanya. Nah, tetapi jemaah sekalian, Tuhan mengatakan itu semuanya harus dicatat. Hanya mata'ul hayati dunia. Itu semuanya hanya merupakan kesenangan kehidupan dunia. Ya. Kesenangan akhirat bukan itu. Beda. Kesenangan akhirat itu apa? Adalah perjumpaan, pemenyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah itu di sisinya ada husnul ma'ab, tempat kembali yang baik. Apa itu di sisinya Allah? Maksudnya bahwa kalau kita dekat dengan Allah, itulah yang terbaik. Itu husnul ma'ab, itulah tempat kembali yang baik. Jadi kalau kita sampai di sisinya, itulah tempat kembali yang baik. Itulah kebahagiaan sejati. Ya. Dan itulah yang dirindukan oleh seluruh jiwa-jiwa fitrawi yang ada di seluruh manusia. Husnul ma'ab. Kami akhiri bagian ini dengan ucapan tahmid. Jadi ini bagian pertama ini ceritanya. Selesai sampai di sini. Kami akhiri bagian ini dengan ucapan tahmid dan tasbih semata-mata untuk Zat yang Maha Suci dan Maha Agung, serta sanjungan kepada Sayyid Al-Mustafa dan Nabi Al-Mujtaba,
Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya suci. Untuk mereka semua salam kesejahteraan. Kepada manusia-manusia suci itulah kita patut memohon bantuan dalam pelancongan rohani dan mi'raj keimanan ini. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah akhir daripada kata-kata Imam Khomeini di sini. Ya. Jadi akhir pembicaraannya adalah tetap berharap untuk mendapatkan pertolongan daripada insan-insan suci. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Mustafa, ya, Nabi Al-Mujtaba, yang Mujtaba itu dipilih juga. Nah, tentu Nabi dan keluarganya suci. Ya. Nah, jadi inilah bagian pertama. Nanti kita masuk di sini bagian kedua. Sekarang kita masuk di sini nih, bagian kedua. Ini bagian kedua, bab pertama. Jadi ini bagian kedua nih. Bagian kedua, adab-adab sholat. Ya, kita masuk pada bab pertama. Tadi juga bab-bab juga. Ya. Tadi itu adalah bab yang bab yang ke-12 bagian pertama ini. Ini bab ke-12 bagian pertama. Cinta dunia sumber kealpaan kalbu di sini ya. Bab ke-12 cinta dunia sumber kealpaan kalbu. Sekarang kita masuk di bagian kedua ini. Adab-adab salat. Ya. Bagian pertama, bab pertama adalah adab-adab tohar dan wudu. Ingat kalau kita salat ya harus dimulai dengan tohara dan wudu. Tidak sah salatnya kalau tidak tohara dan wudu. Jadi tohara dan wudu ini adalah termasuk syarat syah salat. Artinya salatnya dianggap tidak syah, walaupun rukun dan wajibnya benar, tapi kalau tidak didahului dengan syarat sah, maka itu tidak sah. Ingat yang namanya syarat syah, sesuatu yang harus dilakukan sebelum salat. Itu namanya syarat sah. Syarat sahnya salat dilakukan sebelum salat. Sedangkan yang namanya rukun dan wajib itu di dalam salat. Jadi bedanya di situ. Kalau syarat sah berarti di luar salat. Artinya sebelum salat. Jadi saya kita menghadap ke kiblat itu sebelum salat, sebelum kita takbir sudah harus menghadap ke kiblat. Ya. Tahara dan wudu ya sebelum salat. Nah, gitu. Jadi ini adalah termasuk bab 1 di sini. Adab-adab tahara dan wudu. Nah, kemudian yang pertama ada 3 macam jenis tahara. 3 macam jenis tahara ya. Nah, di sini kelihatan juga cetakannya lebih bagus ya. Pada bagian pertama telah kita kemukakan bahwa salat memiliki bentuk hakiki. Di pada bagian pertama yang dibicarakan adalah bentuk hakiki dan bentuk batin. Ya. Jadi ada bentuk lahiriahnya salat, ada bentuk batinnya. Jadi kita baca dan pertemuan pertama bicara tentang batinnya, yang begitu. Ya. Banyakkan batinnya salat yang kita bicarakan. Terakhir kita bicara tentang apa yang membuat batin kita itu rusak. Ya. Terakhir ada tentang cinta dunia. Jadi kita ulangi, pada bagian pertama bagian pertama tadi yang terakhir kita bahas tadi. Telah kita kemukakan bahwa salat memiliki bentuk hakiki dan batin. Di samping ada bentuk lahiriahnya juga. Seperti halnya bentuk lahiriah, salat mempunyai sejumlah adab. Ya, jadi lahiriah itu kan punya adab. Ya. Seperti mana bentuk lahiriah, salat mempunyai sejumlah adab dan syarat yang harus dijaga oleh seorang pesuluk. Ya. Penempuh jalan rohani. Bentuk hakiki dan batinnya juga demikian. Ya, jadi kalau bentuk lahir zahirnya salat itu punya syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka batinnya juga begitu. Keterangan mengenai adab-adab dan syarat-syarat bersuci tohara secara lahiriah berada di luar lingkup lembaran-lembaran ini. Ya. Di keterangan mengenai adab-adab, maksudnya adab-adab di sini lahiriahnya, ya, secara lahiriah. Jadi buku Imam Khomeini ini tidak dibuat, walaupun Imam Khomeini ahli di situ, dia kan ahli fikih, dia marja, dia sangat tahu tentang itu, tapi buku ini tidak dibuat untuk itu. Buku ini kan cuma adab batinnya salat. Ya. Maka dikatakan bahwa bukan itu wilayahnya buku ini. Di keterangan mengenai adab-adab dan syarat-syarat bersuci tohara secara lahiriah, ya, ini secara lahiriah berada di luar lingkup lembaran-lembaran ini, berada di luar lingkup buku ini. Ya.
para ahli fikih mazhab Ja'fari, ya, semoga Allah meninggikan derajat mereka, telah menerangkan tiap-tiap adab, dan syarat kesucian tahara lahiriah. Jadi para ahli fikih mazhab Ja'fari, ya, telah menerangkan tiap-tiap adab dan syarat kesucian tahara lahiriah, ingat tahara lahiriah, secara mazhab, secara fikih. Ya. Di sini di buku ini kata Imam Khomeini, kami hanya akan berbicara tentang adab-adab tahara batiniah. Jadi yang dibicarakan adab tahara batiniah, dan ini saya kira jemaah sekalian hampir jarang sekali, hampir tidak pernah dibicarakan. Kalau kita belajar Ahlul Bait atau bukan hanya Ahlul Bait, belajar Islam dan bicara tentang ini ibadah mahdah, pasti yang banyak bicarakan syarat-syarat lahiriahnya. Ya, dan yang menjadi masalah ketika syarat-syarat lahiriah dibicarakan tidak didahului dengan batin, cenderung kita ribut dengan orang. Ya, kenapa? Karena hati kan tidak lembut, karena batinnya tidak selesai. Cenderung kita melukai orang karena perbedaan fikih. Ya, ini bukan hanya terjadi di luar sana, tetapi terjadi di kalangan Ahlul Bait juga. Sering sekali kalangan Ahlul Bait itu saling menyakiti satu sama lain hanya karena perbedaan cara fikih. Ya. Saya tidak tentu menceritakan di sini kasus-kasus yang terjadi, tapi ada kasus-kasus yang terjadi yang sepanjang pengetahuan saya. Nah, jadi ada hanya karena faktor, bahkan ada terkadang saling mencela antara yang takiyah dengan tidak takiyah. Yang tidak takiyah menganggap yang takiyah itu tidak punya keberanian, seperti itu. Jadi itu ada, padahal harusnya kan kita ini kalau dimulai dengan ada batin dalam beragama, kan harusnya tidak perlu saling mencela, saling menghormati. Ya. Nah, tetapi itu ada. Itulah masalahnya kalau fikih harus dipelajari tanpa batin. Dan kita sampaikan jemaah sekalian, kenapa Nabi itu diutus oleh Allah 2 periode. Periode Mekah, Makkiyah, dan periode Madinah, Madaniyah. Periode Makkah itu nggak ada urusan fikih di sana. Periode Madaniyah, Madinah, yang 10 tahun itu baru ada fikih di sana. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, nggak ada bicara fikih. Ya, coba kita baca ya, belum ada perintah sholat, puasa, haji di sana. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, ya harusnya ada perintah haji dong. Kenapa? Kan di Mekah itu kan pusatnya haji. Di situ ada Ka'bah, di situ ada tempat sa'i, Safa Marwah, di situ ada Arafah, di situ ada Mina, kan di Mekah semuanya. Nah, tapi pertanyaan kenapa tidak ada pelajaran haji di dalam selama periode Mekah, padahal 13 tahun lamanya. Ya. Jadi artinya apa? Kita bicara seakan-akan kalau kita bicara bahwa selama di Mekah itu 13 tahun itu batinnya dulu diperbaiki. Jadi kalau kita bikin gini nih, ya. Kalau kita bikin periodisasi ya periodisasi ya, kerasulan. Ya, periode pertama namanya periode Makkiyah, ya, di Mekah maksudnya. Makkiyah. Ini adalah 13 tahun di sini. Ya, 13 tahun, tidak tanggung-tanggung. Ya. Periode kedua adalah periode Madaniyah. Di sini adalah 10 tahun kurang lebih. Nah, terus apa yang dibahas di sini di Mekah ini? Ya, ini yang ada di sini adalah kita sebut dengan periode Batiniyah. Jadi batinnya dulu, ya, Batiniyah. Ya, Islam agama ini. Baru yang kedua ini adalah baru periode Lahiriah. Kalau kita menggunakan istilah Imam Khomeini tadi ya. Jadi batinnya dulu, baru di sini Lahiriah, baru di sini diajarkan sholat, berdiri, sujud, berpuasa, mulai daripada sahur sampai gelap malam, itu di sini disebutkan di Madaniyah. Nah, kan ini menunjukkan bahwa kenapa ini duluan baru ini. Kalau kita pikir-pikir harusnya ini duluan ya. Harusnya ini duluan baru ini. Ini suatu pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mengajar Islam atau belajar Islam, ingat di Asia Tenggara ini yang namanya Ahlul Bait itu baru sekali. Harusnya dimulai dari periode pertama, Makkiyah dulu. Batinnya dulu ya diperbaiki. Jiwanya dulu diperbaiki, dibangun.
Supaya apa? Supaya lembut jiwanya, hatinya lembut, gitu. Setelah nanti jiwanya lembut, jiwanya bercahaya, baru diajarkan ini, baru dia akan tidak gampang menyalahkan orang kalau berbeda dengan dia, gitu. Tidak gampang menjelaskan kalau berbeda dengan dia. Ya. Ada seorang guru besar dari Jakarta, dari Indonesia ini, guru besar Universitas Muhammadiyah, profesor dari sebuah Muhammadiyah. Baru-baru ini, baru minggu lalu saya baca beritanya, dikirim atau dia diundang untuk menghadiri konferensi tentang astronomi di Iran, di Teheran. Ya, setelah lama di sana, diwawancarai, bagaimana kesan Anda sebagai orang Muhammadiyah, orang Sunni ada di sini? Katanya saya baru tahu ternyata semua cerita tentang Syiah di Indonesia itu tidak benar, saya datang di sini. Tapi kata dia yang membuat saya terkesan adalah saya itu salat di berbagai masjid dengan salat seperti saya di Indonesia, salat Sunni, nggak ada yang tegur-tegur coba. Saya nggak ada yang tegur kalau saya tidak pakai batu, nggak ada yang tegur kalau saya bersedekap, nggak ada coba kita lihat. Padahal di apa namanya di Iran ini, ya. Saya salat di masjid mereka, semua orang pakai batu, saya nggak pakai batu. Semua orang tidak bersedekap, saya bersedekap. Nggak pernah saya ada ditegur-tegur, nggak ada yang nyala-nyalain. Saya merasa sini luar biasa ininya pengertiannya orang. Nah kayak gitu. Padahal ini kan di mana-mana orang salat, hampir kita tidak temukan orang bersedekap, semua turun ke bawah tangannya. Tapi kata si profesor itu tidak pernah saya sekalipun ada yang tegur-tegur, ada yang betulin, nggak ada. Nah, kan harusnya kita seperti ini juga. Nggak perlu kita ngurusin pikinya orang. Ya. Nggak perlu. Nanti akan ribut jadinya. Nggak perlu kita pengurusin apa namanya tata caranya orang. Ya, biarlah mereka belajar sendiri. Seperti itu. Nah, karena kita harus makia dulu, batinnya dulu, kata Imam Khomeini di sini. Baru lahirianya. Ya, seperti itu. Batinnya dulu salah, diperbaiki baru salat, ya baru setelah batinnya bagus baru kemudian ini. Makanya kan kita lihat juga dalam Al-Quran juga begitu, kalau kita lihat batinnya dulu baru salatnya, baru di sini nih. Ya. Coba kita lihat misalnya di dalam surat apa ini bagusnya, surat Toha tadi ya, kalau tidak salah surat Toha. Ya surat Toha. Ya kita lihat di sini. Ya. Nah kita lihat di sini, ya Allah mengatakan dulu sini kita dari 12 ya, 12-nya dulu ya. Jadi ketika Nabi Musa sampai tadi di atas, kan tadi naik ke atas tuh, ini kan sambungannya tadi nih. Ini tadi dikatakan anas tunaran la ali atiku minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Kan ini tadi kita bahas ini ya 10. Nah, falamma ataha, tatkala Nabi Musa sampai di sana, ataha itu datang ke tempat api tadi ya. Jadi ketika sampai di api yang dilihatnya tadi itu, tiba-tiba ada suara ini. Nudia ya Musa. Dia dipanggil. Nudia itu dia dipanggil. Ini bentuk pasif, bentuk majhul. Dia dipanggil, Musa dipanggil. Ya. Panggilannya, ya Musa, wahai Musa. Tiba-tiba dia manggil, ya Musa. Ya. Ini, aku ini ana rabbuka. Sungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Jadi bersuara itu adalah suaramu. Ya wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Suara itu keluar dari sekitar api itu. Fakhla na'laika. Lepaskanlah terompahmu, lepaskanlah sendalmu, alas kakimu. Innaka, jadi ini disebutkan tadi makanya tentang alas kaki kita. Lepaskan alas kaki kamu. Ini bentuk simbolik ini. Maksudnya lepaskanlah semua tempat-tempat berpijakmu selama ini. Selama ini kau berpijak pada uang, pada keluarga, pada sesama manusia. Lepaskan semuanya. Fakhla'na alaika. Semua tempat berdirimu selama ini. Kita kalau masih kecil kan kita merasa berdiri di atas orang tua kita. Orang tua kita lah yang memfasilitasi kita untuk hidup. Innaka bilwadil muqaddasi tua. Karena sesungguhnya engkau bilwadi berada di lembah. Kata-kata wadi itu adalah sumber kehidupan. Wadi itu lembah, tempat kehidupan. Al-muqaddas, yang suci, disucikan. Tua. Tua itu artinya sebenarnya tergulung. Ya. Tua itu tergulung. Dalam pengertian tidak terikat ruang waktu di situ. Kau berada di lembah yang keluar dari ruang waktu.
Namanya Al-Wadil Muqaddas. Ya. Kamu ada di tempat ini. Ya. Kemudian ayat 13. Wa anakhtartuka, saya panggil kamu ke sini karena saya akan memilih kamu. Maksudnya memilih kamu untuk menjadi utusanku kepada manusia. Akhtartuka, makanya kan karena orang yang dipilih namanya Al-Mukhtar. Anakhtartuka, saya memilih kamu. Fastami, maka dengarkanlah, pasanglah telinga jiwamu lima yuha terhadap apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Di fastami lima yuha. Dengarkanlah, simaklah baik-baik terhadap apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Ya, yuha itu diwahyukan, kitab suci. Setelah itu Tuhan mengatakan innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Nah, ini kan batin ini kan. Yang namanya tauhid itu di batin. Innani anallah. Artinya mensucikan dan meniadakan semua ilah. Innani anallah. Aku adalah ilah. Di dalam jiwamu aku hadir. Maka kamu harus bersihkan ilah-ilah. La ilah, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada apapun di dalam arash hatimu illa kecuali anak aku. Ya. Akulah yang harus ada di dalam jiwamu. Nah setelah itu semua hilang, baru fa'budni, baru aqimis salat li dzikri. Jadi kita lihat ini salat ini di belakang nih. Wa aqimis salat li dzikri. Jadi harus tauhid dulu, batin dulu, baru kemudian aqimis salat li dzikri. Kalau kita nih, bahkan kalau kita urut dari atas, sejak ayat ke-11 tadi, ya kita lihat adalah perjumpaan Tuhan dulu dengan Musa dulu dengan Tuhan tadi. Baru kemudian muncul di sini aqimis salat. Seperti itu. Kita lihat di akhir periode Mekah, baru Nabi Mi'raj menerima perintah salat, kan begitu. Jadi Nabi menerima perintah salat itu di akhir periode Mekah. Dan salat diwajibkan pada awal periode Madinah. Gitu. Jadi kita lihat batinnya dulu. Nah, di dalam beragama kita selama ini kan banyak baru mengenal Ahlul Bait, tiba-tiba belajarnya tentang fikih. Kerjanya nyalahkan orang. Ya. Bahkan ada yang menjamu dia karena dia tahu orang itu tidak Islam, dia tidak makan di rumah, padahal sudah dijamu. Sudah dibikinkan makan yang baik. Setelah itu dia tidak mau makan karena alasan yang punya rumah itu bukan ahli kitab. Nah, akhirnya kemudian kecewa orang. Dan seterusnya itu banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau kita fikih itu tidak selesai batin bermasalah. Karena fikih itu kan saklek. Ya. Nah karena dia saklek supaya dia lembut kembali kepada hati. Yang melembutkan itu hati. Ya. Jadi ibaratnya yang namanya lahiriah itu adalah hitam putih. Yang membuatnya berwarna-warni, colorful adalah batinnya. Ya. Dia menjadi lembut. Ya, seperti ini. Nah jadi kita teruskan tadi ini ya. Nah, jadi dia katakan bahwa di sini kami hanya akan berbicara tentang adab-adab tohara batiniah. Jadi tidak bicara tentang yang lahiriah. Ketahuilah, ya, mengingat hakikat salat adalah mi'raj. Ya, ingat, ketahuilah bahwa dengan mengingat bahwa hakikat salat itu kan mi'raj. Jadi intinya salat itu mi'raj. As-salatu mi'raj, mi'rajul mu'minin. Ya. Jadi mengingat hakikat salat itu adalah mi'raj menuju kepada maqam al-qurb. Ya, Makam al-qurb namanya. Tapi ingat makam kedudukan kepada Allah, makam al-qurb. Ya. Maka dikatakan makam rabbik, kamu gitu, makam kedekatan. Jadi kita lihat di dalam surat 79 ya. 79 di sini. Ya. Ayatnya 40. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang khafa takut maqama rabbih terhadap makam Tuhan, maksudnya takut tidak sampai kepada makam qurb kepada Tuhannya. Jadi kita tadi hubungkan dengan pernyataan yang umum. Jadi orang yang takut tidak sampai kepada makam qurb Tuhannya, maka dia akan berjuang melakukan nahan nafs anil hawa. Tadi kita sudah, dia harus menahan diri daripada hawanya. Jadi siapa yang ingin mencapai maqam Rabbi, maka syaratnya adalah nahan nafs anil hawa. Membentengi, menahan nafs daripada al-hawa, hawa nafsunya. Jadi kita kembali lagi ke sini ya.
Jadi ketahuilah mengingat hakikat salat adalah mi'raj menuju makam al-qurb, kedekatan dan kehadiran di sisi zat yang maha benar. Ingat, makam al-qurb itu adalah makam dekat qurb. Makanya orang-orang yang sudah mencapai makam itu disebut dengan orang-orang yang muqarrabin, al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Jadi kalau kita ingin menuju ke sana dan mendekat kepada kehadiran di sisi zat yang maha benar, yaitu mendekat kepada Allah SWT, maka untuk sampai pada tujuan yang tinggi dan mulia itu diperlukan kesucian batin. Ingat, diperlukan kesucian batin. Di samping kesucian lahiriah. Jadi artinya apa? Kesucian batin baru kemudian nanti bersuci secara lahiriah. Jadi salat secara lahiriah setelah kesucian batin. Duri dan hambatan Mi'raj ini adalah pelbagai kotoran. Jadi duri dan hambatan perjalanan ini adalah kotoran-kotoran dalam hati. Dan itu harus kita bersihkan dulu. Jadi kita harus bersihkan. Kita tidak akan sampai ke sana kalau tidak dibersihkan dulu. Contohnya yang kita lihat di sini nih. Ya. Surat Ali Imran. Ya. Surat 3. Surat Ali Imran. Jadi kita bersihkan dulu baru kemudian bisa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mensucikan jiwa kita, ya kita tidak bisa dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kita sucikan dulu baru bisa sampai ke sana, ya. Jadi kita membersihkan dulu jiwa kita baru bisa sampai ke sana. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini nih. 3133. Wasari'u ila maghfirati. Jadi maghfirah dulu, coba kita lihat. Wasari'u ila maghfirati. Jadi harus maghfirah dulu, membersihkan dulu. Ya. Mirrabbikum, dari Tuhan kalian. Ini ampunan dulu baru wajanna, baru dapat sorga. Jadi ampunan dulu baru bisa masuk ke sini. Ya. Jadi tidak bisa kita masuk ke sini sebelum ada ampunan. Maghfiratin mirrabbikum baru wajannatin arduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi harus pengampunan dulu baru ke sini. Ya. Sama juga tadi dengan surat An-Nazi'at tadi ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Seperti itu. Jadi kita harus minta ampunan dulu baru kemudian bisa ke sini, ya. Jadi kita teruskan lagi. Duri dan hambatan Mi'raj ini adalah pelbagai kotoran yang harus tadi cara membersihkannya dan ampunan. Jika seorang pesuluk menyandang salah satu darinya, maka ia tidak akan sanggup mendaki, ibarat burung tidak bisa terbang ke ketinggian itu dan bermi'raj ke sana. Ya. Ibarat pesawat yang terlalu banyak isinya tidak bisa terbang. Pesawat over capacity, ya, overload, maka dia tidak bisa terbang. Ya. Karena ada tuh batas maksimumnya pesawat baru bisa terbang. Kalau terlalu berat, ya tidak bisa terbang. Ya, begitu juga dengan kita ini. Jika seorang pesuluk menyandang salah satu darinya, maka ia tidak akan sanggup mendaki ketinggian itu. Tidak akan sanggup bermi'raj ke sana. Ya. Semoga jenis kotoran itu merupakan penghalang. Semua jenis kotoran itu merupakan penghalang salat. Dan termasuk dalam rijes, ini noda. Termasuk dalam rijes, ya. Semua jenis kotoran itu merupakan penghalang salat. Ini penghalang. Maksudnya penghalang salat itu artinya penghalang mi'raj dalam salat. Ya. Dan termasuk rijes, ya, noda dari setan. Jadi kata-kata rijes ini dalam Al-Quran berkali-kali muncul. Ya. Dan yang tidak punya rijes ini adalah keluarga Nabi. Karena ada kata-kata innama yuridullah liyuzhiba ankum rijes ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sebaliknya, semua hal yang dapat membantu seorang pesuluk
dalam perjalanan ini, dan semua adab kehadiran di sisi Allah adalah syarat-syarat tercapainya hakikat salat. Jadi semua hal yang dapat membantu seorang pesuluk dalam perjalanan ini dan semua adab kehadiran di sisi Allah adalah syarat-syarat tercapainya hakikat salat. Jadi apa namanya? Semua yang membantu pesuluk dalam perjalanan ini. Ya. Oleh karena itu, ya, seorang pesuluk menuju Allah terlebih dahulu. Ya, jadi seorang pesuluk menuju Allah terlebih dahulu harus menghilangkan semua penghalang itu. Jadi kita harus menghilangkan penghalang itu dulu. Ya. Penghalang hati. Jadi artinya apa? Harus kesucian batin dulu. Ya. Dan ini kita lihat ini merupakan apa ya? Merupakan syarat agama, ya, syarat-syarat secara umum. Ya. Contohnya kita lihat di sini. Ya. Yang sering kita angkat, misalnya surat Al-Jum'ah, surat 62, ya, ayat 2. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan. Jadi dia Allah yang mengutus rasul dari kalangan mereka. Apa yang dilakukan? Yatlu alaihim ayatihi. Mengajarkan kepada mereka bahwa semua yang ada ini adalah ayat-ayatnya, tanda-tanda. Semua yang ada yang kita saksikan adalah tanda keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu memang ada. Tanda kehadirannya semua yang ada ini. Semua realitas adalah realitasnya. Semua wujud adalah wujudnya. Gitu. Nah setelah itu baru kemudian apa? Wa yuzakihim. Baru apa yang dilakukan? Mensucikan kan? Wa yuzakihim. Ya. Mensucikan. Baru belajar kitab ini. Kalau kita lihat ini, mensucikan jiwa dulu. Yuzaki itu tazkiyatun nafs. Baru kemudian yu'allimuhumul kitab. Nanti kita belajar kitab kan baru salat. Karena kan kitab dulu mengajarkan salat, baru kita salat. Jadi kalau kita sini yuzaki, mensucikan dulu, baru yu'allimul kitab. Ya. Jadi kesucian dulu, tazkiyatun nafs dulu. Ya. Jadi kita harus melakukan pensucian batin. Jadi karena kalau urutan-urutan ini tidak dilakukan, kita gampang menyalahkan orang, gampang menyerang pihak yang berbeda pendapat dengan kita. Akhirnya kita gampang berpecah belah. Ya. Harusnya wa yuzakihim, mensucikan mereka. Baru wa yu'allimuhumul kitabah. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Ya, kita teruskan lagi tadi di sini. Nah, jadi oleh karena itu seorang pesuluk menuju Allah harus terlebih dahulu menghilangkan semua penghalang itu. Ya, penghalang di jiwa tadi. Sehingga ia menjadi suci, bersih. Dan mudah baginya untuk memperoleh kesucian, tahur. Seperti tadi, wa yutahiruhum tathira. Ya, yang berasal dari alam cahaya. Jadi kesucian ini bersumber dari alam cahaya. Jadi kalau ketika jiwa kita, fitrah kita bercahaya, maka dia fitrah kita akan memancarkan cahaya apabila penutupnya awannya hilang. Awan itu tadi noda-noda tadi yang diakibatkan oleh tadi rijas itu. Ya. Selama pesuluk belum menyucikan dirinya, ya, selama pesuluk belum menyucikan dirinya dari seluruh kotoran lahiriah yang tampak dan batinnya yang tersembunyi, maka ini kata lahiriah di sini dalam pengertian seperti najis di tubuh kita yang tampak dan batinnya yang tersembunyi, seperti tadi penyakit-penyakit dengki, iri dan sebagainya. Maka dia tidak akan memperoleh kesedikit pun kesempatan untuk hadir di mahdar, tempat kehadiran ilahi. Jadi tidak akan pernah. Maka dia tidak akan memperoleh sedikit pun kesempatan untuk hadir di mahzar. Mahdar itu tempat kehadiran. Ya. Ada mahdar, ada mazhar. Kalau mahdar tempat kehadiran, kalau mazhar tempat menzahir. Ada mazhar, ada mahdar, tempat kehadiran ilahi. Tingkatan pertama dari jenis-jenis kotorannya, kita lihat. Tingkatan pertama dari jenis-jenis kotoran ialah pencemaran perangkat dan daya fisik dengan perbuatan maksiat kepada sang pemberi segala karunia. Jadi tingkatan pertama dari jenis kotoran ialah pencemaran perangkat. Perangkat itu alat. Pencemaran perangkat. Perangkat itu alat-alat fisik kita. Dan daya fisik dengan perbuatan maksiat. Maksudnya pencemaran pertama itu kalau tubuh kita melakukan perbuatan dosa, ngambil barangnya orang, ngambil dan sebagainya. Ya.
Jadi tingkat pertama pencemaran di situ, yaitu dengan melakukan pencemaran alat dan daya fisik dengan perbuatan maksiat kepada sang pemberi segala karunia. Ini paling dasar sekali. Saya tidak boleh kaki kita melangkah ke tempat yang buruk. Dan tingkatan ini merupakan jejaring luar iblis. Dan tingkatan ini merupakan jejaring. Jejaring itu pukat. Ini adalah pukat iblis yang paling pertama. Yang paling pertama. Jadi inilah adalah jaring pertama iblis yang paling pertama. Selagi manusia terjerat oleh jejaring ini, maka dirinya akan terhalang untuk hadir di sisinya. Jadi kalau di luar ini pertama kali sudah terjerat oleh jaring, sudah masuk dalam pukatnya iblis, ya maka tidak mungkin lagi maju. Tidak mungkin lagi maju kepada tingkatan berikutnya. Jadi maka dirinya akan terhalang untuk hadir di sisinya dan tidak akan mencapai kedekatan dengannya. Jangan sekali-sekali menduga seseorang bahwa ia mampu menaiki maqam hakikat kemanusiaan tanpa terlebih dahulu menyucikan sisi fisiknya, atau beranggapan bahwa ia mampu menyucikan kedalaman kalbunya tanpa menyucikan sisi luarnya. Jadi wudhu zahir itu yang ditarget adalah wudhu batin, karena melalui luarnya baru batinnya ini. Jadi harus lahirnya fisiknya dulu, baru kemudian masuk ke dalam kalbunya. Dan ini tidak bisa kalau tidak mulai dari luar. Sama dengan Al-Quran. Kita tidak bisa masuk ke dalam makna takwil Al-Quran kalau tidak melalui teks Al-Quran, nas Al-Quran. Sangkaan seperti ini adalah bisikan dan tipuan setan yang besar. Jadi sangkaan seperti ini adalah bisikan dan tipuan setan yang besar. Hal itu karena kekeruhan dan kegelapan hati akan kian bertambah dengan berbagai kemaksiatan yang merupakan kemenangan unsur bendawi jasmani atas unsur maknawi rohani manusia. Selagi seorang pesuluk belum mampu menaklukkan kekuatan jasmaninya, maka ia akan terhalang dari seluruh pembukaan batin. Jadi kita harus memulai daripada menaklukkan kekuatan jasmani, mata, telinga, dan sebagainya. Baru bisa masuk ke dalam batin. Harus dengan al-futuhat, keterbukaan. Futuhat itu dari kata al-fat, keterbukaan. Sebagai Tuhan yang tertinggi tidak akan terbuka baginya jalan menuju kepada kebahagiaan. Jadi kalau itu tidak bisa, tidak bisa. Makanya ada sudah dengan fathun qarib. Fathun qarib itu yang paling awal. Zalika fathun qarib, itu adalah kemenangan ataukah pembukaan paling awal, paling dekat. Jadi salah satu penghalang besar dalam suluk ini ialah kotoran-kotoran maksiat yang harus dibersihkan dengan air taubat yang tulus, suci, dan menyucikan. Jadi tidak bisa kalau tidak melalui ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini baru pengantar saja daripada adab-adab tohara dan wudhu. Ataukah bagian bagian kedua? Karena ini kan bagian kedua nih. Adab-adab salat. Nah, jadi kita sudah lihat jemaah sekalian bahwa pada bagian kedua ini kita bicara tentang adab-adab salat, dan adab-adab yang dimaksud adalah adab batinianya. Tapi ingat, dimulai dari membicarakan lahirnya, tapi tidak dibahas tata cara lahirianya. Misalnya wudhu tidak diterangkan tentang tata cara wudhu secara lahiriah, tapi bahwa kesucian lahiriah wudhu ditujukan kepada kesucian batiniah. Kalau kita misalnya lihat dalam surat Al-Imran, surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Ini. Kita tujuannya wudhu, kita baca cepat, kan ini adalah wudhu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka kemudian basuhlah tanganmu, wa aydiyakum, dan kedua tangan basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu, ilal marafiq, batasnya adalah siku. Wamsahu, dan usaplah, basuh dan usaplah. Birusikum, sebagian daripada kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki-kaki dan kaki kalian. Sampai mana batasnya? Ilal kabaini, batasnya adalah dua mata kaki. Kalau di sini tangan batasnya siku, di sini batasnya mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, fatahharu, maka harus tohara kalau junub. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit,
au ala safarin atau safar, au ja'adun minkum minal ghaib. Ya, dulu itu kalau orang safar dan junub tidak mungkin mandi karena kan di padang pasir susah air. Ya. Orang jalan di padang pasir gimana dapat air, tidak ada sumur. Kan tidak ada sumur tuh. Ada air di bawah hanya untuk dipakai minum di tengah perjalanan. Nah, maka itu kalau safar, sakit juga tidak bisa mandi, atau datang daripada kamar toilet, tandas, ya minum gaid ini, aula mastumun nisa, atau bercampur dengan menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, lalu tidak menemukan air, fatayamamu, maka tayamum sa'idan thayyiba, dengan tanah yang suci bersih, famsau biwujuhikum, kemudian usaplah sebagian sedikit daripada wajah, ada bi-nya di sini, wa aidikum, dan tangan kalian minhu daripada pasir itu. Nah, sekarang kita ingin lihat ini apa tujuannya. Jadi di sini kita ingin terangkan ma yuridullah. Setelah bicara wudu, kita tadi bicarakan wudu dan tayamum. Nah, apa yang Allah inginkan dari sana? Ma yuridullah. Allah tidak menginginkan dengan wudu dan tayamum itu liyaj'al alaikum, untuk menjadikan atas kalian min kharaj, kesulitan, kesempitan. Jadi Tuhan tidak ingin mempersulit kalian dengan wudhu dan tayamum itu. Walakin, akan tetapi, yuridu, yang Allah inginkan ialah liyutahhirakum, untuk mensucikan. Apa disucikan sini? Batin kalian. Liyutahhirakum, untuk mensucikan batin kalian. Ya. Karena kalau mensucikan dalam pengertian tubuh kan harus mandi. Ya. Waliyutimma ni'matahu, dan kemudian setelah itu menyempurnakan nikmatnya. Ya. Jadi mensucikan batin agar kita berwilayah. Ya. Karena nikmat di sini adalah berwilayah. Sebagaimana dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu lakum nikmati, pada saat setelah Imam Ali diangkat sebagai pengganti Nabi di Ghadir Hum. Ya. Waliyutimma ni'matahu alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun. Nah, jadi jelas sekali. Nah, mudah-mudahan ayat ini jemaah sekalian dan dia juga pembahasan kita tadi bisa mulai mengungkapkan kepada kita tentang adab-adab sholat. Jadi kita sekarang baru mulai masuk tentang adab-adab sholat. Kalau sebelumnya berbicara tentang bagaimana membersihkan hati kita dari cinta dunia dan sebagainya, sekarang kita akan bicara nanti tentang adab-adabnya bagian-bagian sholat seperti wudhu tadi. Nanti akan ada lagi yang lain, bagian sholat kita akan bicarakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Beri sisi Irfani, apa yang akan bertajalli daripada bahagian-bahagian wuduk itu apabila kita meninggalkan alam sini, Ustaz, supaya kita tahu bahawa kita ada kembar daripada setiap zahir batin perbuatan kita di dunia waktu kita hidup ni. Barakallahu fi afwan. Baik. Jadi cuma sekian seru bahagia. Kita sudah lihat tadi ayatnya di sini nih, dan juga dibahas tadi Imam Khomeini di pengantar tadi. Ya. Bahwa yang Allah inginkan dari kita itu adalah mensucikan kita. Mensucikan apa sebetulnya? Batin ya. Mensucikan apa? Batin apa maksud mensucikan batin? Mensucikan batin sederhana. Mensucikan batin dari kooptasi. Kooptasi itu apa? Penguasaan, penjajahan, kolonialisme, imperialisme, dunia benda, ya, dunia materi. Jadi dunia materi tidak boleh masuk di hati, ya, di luar saja. Ya, kalau dunia ini kita salah gunakan, dia akan efeknya masuk ke dalam hati. Saya kita salah gunakan seperti mencuri, digunakan dunia untuk hal yang buruk, dia efeknya di hati. Nah, jadi agama datang atau kewudu datang itu untuk mensucikan itu batin kita, jiwa kita dari sana. Nah, jadi semua yang kita lakukan tadi itu wajah, tangan, kepala, itu kan sebetulnya semuanya berkaitan dengan sisi penting daripada manusia. Semuanya berkaitan dengan sisi penting manusia. Contohnya, dosa terjadi karena apa? Misalnya berjudi ya. Berjudi. Kita bisa berjudi kenapa? Karena kita datang ke tempat judi. Datang ke tempat judi kan harus dengan kaki. Satu yang pertama. Jadi kalau kita datang ke tempat judi kan harus bergerak dengan kaki.
Ya. Setelah tampil tempat judi, baru kita main judi dengan tangan, kan begitu. Ya. Dengan tangan, kan judi dengan tangan. Ya. Perbuatan. Bagaimana cara bisa terjadi perbuatan? Ya karena ada di pikiran terlebih dahulu. Ya, di pikiran terlebih dahulu adanya tuh. Ya. Jadi di pikiran dulu baru kemudian jadi ulangi. Kita datang ke tempat perjudian misalnya dengan berjalan kaki. Berjalan artinya bergerak mobile. Nah, kenapa bisa kita sampai ke sana dan bisa ketemu misalnya? Kenapa kita ketemu tempat perjudian? Ya karena ada pikiran yang menuntun kita ke sana kan. Ya. Ada pikiran yang menuntun kita ke sana. Ya seperti itu. Jadi pikiran menuntun. Kayak GPS. Ya, GPS ada menuntun kita sana. Kita bisa temukan tempat itu karena dituntun oleh pikiran kita. Nah, kenapa kita, untuk apa kita berpikir ke sana? Nanti untuk bermain judi. Jadi kita jalan ke sana dituntun oleh pikiran, sampai di sana kita berbuat. Ya, berbuat itu. Ya. Berbuat main judi, gunakan tangan. Kan itu kalau main judi. Putar roulette itu kan diputar pakai tangan. Atau main kartu pakai tangan. Nah, kenapa tangan kok bisa melakukan itu? Itu karena ada niat. Niat itu di dalam hati. Niat itu letaknya dalam wajah pikiran kita. Jadi mulai daripada niat. Niat menjadi perbuatan. Perbuatan itu terjadi karena tertuntun oleh pikiran. Dan kemudian pikiran menggerakkan hati. Menggerakkan kaki. Jadi kaki terakhir. Jadi intinya di situ ada 4 unsur utama, komponen utama. Yang pertama adalah wajah itu artinya niat, nawaitu, ada niat. Jadi begitu ada niat, ya kan Tuhan mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan itu dari niatnya. Nah kemudian itu wajah hati kita. Nah, harus ada boleh kemudian kita akan berbuat. Nah, untuk sampai ke perbuatan itu kita harus memikirkan cara untuk sampai ke sana. Baru kemudian setelah sampai ke sana berpikir menemukan cara sampai ke sana, bergeraklah kita dengan kaki. Nah, jadi begitulah seterusnya. Jadi ada 4 komponen di sini. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya. Makanya kalau kita wudhu tadi kan ada 4 ini. Coba kita lihat tadi di atas. Ini cuma 4. Ya. Ya, kita lihat di sini, wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. 4 ini. Wajah wujuhakum, tangan ediakum, ya. Ruusikum, kepala, arjulakum, kaki. Gitu 4. Nah, untuk apa sebetulnya melakukan itu semuanya? Agar kita tersucikan. Jadi kita menjadi tersucikan. Kita suci semuanya. Nah, dengan cara seperti itu, maka kemudian pada saat kita berwudu itu sebetulnya sederhana. Melepaskan jiwa kita dari, jadi yang pertama, melepaskan jiwa kita dari ikatan-ikatan materi, dia yang membuat tadi kita datang ke tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, wudhu itu adalah berarti kita telah menyelam ke kedalaman jiwa kita. Ya. Jiwa kita selamatkan karena jiwalah yang akan hidup selamanya sampai di alam akhirat. Tubuh kita nanti di sana mengikuti jiwa. Kalau di dunia ini, jiwa kita mengikuti tubuh kita. Tubuh dulu baru kemudian jiwa. Tubuh kita itu adalah ikut daripada DNA orang tua kita. Sampai di akhirat, ya terbalik. Tubuh mengikuti jiwa. Namanya istilahnya tajassumul amal. Jadi amal yang dikerjakan di dunia berada dalam jiwa, lalu kemudian menjelma menjadi jisim, jasmani, tajassumul amal. Nah dengan demikian, jiwa sekalian berbahagia, tujuan daripada wudhu itu sebetulnya adalah orientasinya adalah kehidupan selanjutnya. Bersuci untuk kehidupan selanjutnya. Maka siapa yang tidak selesai bersucinya di dunia, maka tidak akan bisa tampil bercahaya nanti di alam akhirat. Seperti itu. Ada lagi? Afwan tak? Ya silakan. Ringkas cerita mafhum mukhalafahnya cahaya wuduk tadi akan jadi bahan petanda untuk dikenali oleh imam zaman, dan di akhirat pula jadi petanda juga untuk mendapatkan syafaat daripada para imam tadi, Ustaz.
Barakallahu fi afwan Ya, afwan. jadi benar. Jadi itulah nanti disebut dengan apa namanya? Itu yang disebut dengan tanda di wajahnya. Ya, jadi itu kan di dalam Al-Quran dikatakan ada tanda di wajahnya. Ya, tanda itu sebetulnya adalah wudhu, cahaya, memancar. Ya, yang kita bisa baca di dalam surat Al-Fat itu. Kita lihat dalam surat Al-Fat sini, surat 48. Ya. Ya, kita lihat di sini ayatnya 28 ya. Jadi 28, 29 ya ini. Muhammad Rasulullah. Jadi mulai daripada Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras kepada kekufuran. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Kamu melihat mereka ruku dan sujud. Ya betaguna fadla minallahi ridwana. Mereka semata-mata mencari karunia dari Allah dan ridhonya. Jadi tidak ada yang dicari kecuali karunia dan ridhonya. Baru kemudian simahum. Ya. Simahum, ada tanda mereka ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Kata-kata simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, tadi kita katakan sujud ini tidak bisa kalau tidak dalam wudhu. Jadi simahum ini sebetulnya fi wujuhihim adalah wudhu. Wujuhihim di sini kita artikan mewakili tadi 4 komponen. 4 faktor tadinya. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Simahum fi wujuhihim. Ada tanda pada wajah mereka, ada simah pada wajah mereka yang merupakan athari sujud, asar daripada wudhu. Ya. Jadi dengan demikian nanti di akhirat maka jiwa orang berwudhu itu akan memancar, dan dengan itulah kemudian dia ketahuan. Ya. Dia kemudian ketahuan oleh seluruh manusia bahwa dia itu adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Dan karenanya apa itu syafaat? Kalau bahasa sederhananya, berhasil melewati titian sirat. Ya. Kita tidak ada yang bisa melewati titian sirat kalau tidak ada syafaat. Kenapa? Karena kita bukan manusia suci, kita ada dosa. Kita semuanya pernah berdosa. Kecuali para maksumin. Nah, maka mereka itulah nanti yang menghuni al-araf. Sedangkan kita ini harus melewati titian sirat. Dan di sana kita butuh syafaat. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Surat 42, kita lihat ini ya, surat ayat 13. Mana tadi? Bukan 42, ayatnya 11 ya ini. 11 dulu ya. Surat 11, ini 42, musyawarah. Surat 57 ya, bukan 42, coba kita lihat. 57, Al-Hadid, ayat 11 ya, kita lihat sini. Nah ini dia. Yauma, pada saat itu taral mu'minina, kamu melihat orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, mukmin perempuan, yas'a, memancar, nurhum. Jadi saya artikan di sini yas'a, memancar, terang. Ya. Nur, cahaya mereka memancar. Nah, pertanyaan, cahaya itu dari mana kan begitu? Ya. Nurhum, cahaya mereka memancar. Tadi cahaya wudhu. Baina aidihim, memancari sekitar mereka. Wabi aimanihim, di depan dan di sekitar mereka. Baru kemudian malaikat berkata, busyrakumul yauma, kabar gembira bagi kalian pada hari ini, kalian berhasil melewati tiang sirat, masuk ke dalam jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah keberuntungan besar. Sebaliknya, yauma, pada hari itu juga, yaqulul munafiquna wal munafiqat, berkata orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, lilladzina, kepada orang-orang yang amanu, beriman. Apa kata orang munafik laki perempuan kepada orang beriman? Unzuruna, ya, unzuruna, tunggulah kami. Kan berarti dia melewati. Kata-kata tunggu itu kan berarti ada gerak. Melewati titian sirat. Jadi ketika orang beriman lewat, dia cepat sekali. Nah, mereka ini merayap karena gelap gulita, tidak ada cahayanya. Maka dia berkata kepada orang mukmin, unzuru, tunggu kami. Naktabis min nurikum,
Kami butuh cahaya kamu. Naktabis itu kami butuh pancaran. Min dari nurikum, cahaya kamu. Ya. Ini cahaya kamu. Berarti kan mereka gelap. Ya. Kami butuh pancaran cahaya kamu. Qila, dikatakan kepada mereka ini ya. Irji'u, kembalilah warakum belakang. Maksudnya kembali ke dunia. Faltamisu nuran, cari cahaya. Cahaya itu hanya di dunia kita ambil. Karena di dunia itulah kita sholat, kita berwudu tadinya. Ya. Faltamisu nuran, carilah cahaya di sana. Ya. Tapi kan tidak mungkin kembali ke dunia lagi. Tapi itulah artinya bahwa mereka menyesal bahwa di dunia tidak ikut berwilayah. Wudu yang berwilayah. Faduri babainahum, maka kemudian ditutuplah, diadakanlah di antara mereka bisurillahu bab, pintu. Maka maksudnya ditutuplah pintu. Kita artikan saja, maka ditutuplah pintu di antara mereka. Yang di dalam pintu itu batinu fi rahmah. Mereka dapat rahmat bagi mereka tadi yang beriman. Sedangkan yang di luar yang tidak bisa masuk, tidak bisa melewati tiang sirat, zahiru min kibalihi al-adab. Di luarnya, di balik daripada pintu itu mereka mendapatkan adab. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sinilah kita lihat bahwa memang wudu itu menjelma menjadi cahaya nanti di akhirat yang berguna sekali pada saat kita melewati titian sirat, sampai orang-orang munafik berkata, unzuruna naktabis min nurikum. Ya. Ada lagi cuma sekalian? Kalau tidak ada, terima kasih Ada, banyak. Ustaz, Ada, di chatroom. ada chatroomnya. Kita ke chatroom dulu ya. Nah, ini adalah yang pertama dari Pak Burhan ya. Ini dua-duanya Ci nih, Pak Ci dengan Mak Ci ya. Dari Pak Ci Burhan. Salat dan salat ini adalah soalan yang utama di soal ketika dalam bahasa, betul sekali ya. As-salatu awwalu ma yuhasab. Ya, salat itu adalah awal yang dihisab. Soalan, apakah bisa seorang sering lalai? Yang sering lalai itu menempuh perjalanan rohani yang dikatakan miraj rohani? Enggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang sering lalai salat, tidak bisa disebut melakukan perjalanan rohani. Ya, kalau dia sering lalai berarti dia tidak sedang melakukan perjalanan rohani. Karena kalau kita melakukan perjalanan rohani, nah berjalan itu kan selalu berjalan. Berhenti itu hanya ala kadarnya. Ingat, berhenti itu ala kadarnya. Misalnya mengisi bensin, mengisi oli minyak, mengisi minyak, kita punya kereta mobil. Baru mampir, setelah itu kita jalan lagi. Kenapa? Yang namanya mi'raj itu tidak mungkin menunda-nunda perjalanannya. Jadi yang namanya mi'raj itu kan sholat. Jadi katakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, kalau dia menunda-nunda sholat itu berarti menunda-nunda mi'rajnya, kira-kira kita. Dan bahkan tidak memahami bahwa sholat itu dalam mi'raj. Ya. Sering fokus namun sering juga terganggu. Jadi intinya dulu sini adalah usahakan kita jangan menunda-nunda sholat. Ya. Kemudian dari Maci Erna, ya. Dikatakan bahwa Rasulullah mengalami 2 periode, Mekah dan Madinah, betul ya. Apakah berarti membersihkan batin wajib didahulukan ketimbang membersihkan fisik? Betul sekali. Ya, betul sekali. Maksudnya bahwa kita sholat, tetapi dalam perjalanan sholat kita itu, kita utamakan membersihkan batin kita. Kalau batin belum bersih, baru kerjanya cuma belajar fikih, nanti pasti ribut. Ya. Karena fikih itu kan hitam putih. Fikih itu saklak. Saklak itu apa ya? Rigid. Kaku. Ya. Jadi, yang namanya sholat itu, yang namanya fikih itu rigid. Dan memang harus begitu. Nah, supaya tidak kaku interaksinya dengan orang lain, didahului ataukah disertai dengan kelembutan jiwa. Seperti itu. Supaya jangan bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi, apakah membersihkan batin diwajibkan dulu ketimbang membersihkan fisik? Itu faktanya Nabi dulu begitu. Ayat pertama turun bukan perintah salat, tetapi perintah belajar. Semua orang tahu ayat pertama turun bukan aqimis sholata, tetapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bukan berarti berhenti sholat dulu, bukan salat, tetapi penekanannya sekarang belajar rohani, gitu, belajar batin. Jangan penekanannya pada fikih, padahal batinnya belum selesai, gitu. Ya.
Ulama-ulama besar, ayatollah-ayatollah itu, marja-marja itu tidak pernah bermasalah. Kenapa? Karena dia batinnya selesai. Lihatlah Imam Khomeini bicara. Ini kan Imam Khomeini marja besar. Ingat, Imam Khomeini dalam marja taklid. Ya, bahkan termasuk marja besar. Marja utama pada zamannya. Nah, tetapi kita lihat, ya pada zaman itu, pada zaman Nabi Imam Khomeini, justru banyak sekali berbicara. Saya kira bapak, ibu-ibu semuanya, kumpulkanlah karyanya Imam Khomeini, kebanyakan buku fikih atau buku irfan yang dia tulis. Kebanyakan buku irfan, padahal dia marja loh itu, marja fikih. Ya, jarang kita temukan buku fikihnya. Karena buku fikih itu kan standar sebetulnya, fikih itu standar. Tata cara salat dari dulu sampai sekarang sama. Ya. Jadi yang ditulis Imam Khomeini apa? Wah, seperti misalnya adab salat, mi'raj rohani, apalagi salat ahli ma'rifat, apalagi 40 hadis, itu semuanya adalah, dan banyak lagi. Apalagi insan kamil ada juga, kalau tidak salah judulnya aslinya adalah insan ilahiyah, bukan insan kamil. Insan ilahiyah. Itu insan ilahiyah luar biasa. Dianggap sebagai masterpiece-nya Muhammad itu, sebagai magnum opusnya, yaitu insan ilahiyah, manusia Tuhan, manusia ilahiyah. Ya, itu luar biasa. Jadi Imam Khomeini seorang marja besar, tetapi karya-karyanya justru banyak berkaitan dengan rohani, jiwa. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian itu ya, ulama-ulama seperti itu ya. Jadi contohnya gini, kita ini ya orang-orang awamnya. Terkadang bikin acara saya tidak mau gabung laki perempuan. Laki-lakinya jam sekian, perempuan jam sekian. Padahal itulah kemarin kami menghadiri acara Ayatollah Besar 2 yang ada dihadiri. Coba. Dia bahkan menikahkan orang di situ. Perempuannya ada di situ, laki-lakinya juga ada di situ, dinikahkan di situ. Kalau kita kan biasanya perempuannya di rumahnya kan begitu diukutin. Ini enggak. Ada di situ hadir laki-lakinya, perempuannya di situ. Yang hadir juga laki-laki perempuan di gedung yang sama. Yang nikahkan adalah Ayatollah Besar. Bayangkan. Jadi Ayatollah itu tidak sekaku yang kita bayangkan. Ulama-ulama besar tidak sekaku yang kita bayangkan. Ya. Yang kaku itu ya orang awam seperti kita ini. Karena belajar fikih tidak pernah belajar irfan, tidak pernah belajar tasawuf, tidak pernah belajar masalah batin. Akhirnya kaku sekali, ya. Kaku sekali. Seperti itu. Nah, bahkan dalam acara yang kami hadiri kemarin, baru kemarin hari Jumat kemarin, karena bertepatan dengan Nisfu Saban, itu ada teman di santri disedekahkan, bahkan Ayatollah itu bahkan datang ke depannya perempuan itu menghadiahkan kepadanya cincin. Hadiah pernikahan Anda, kata dia. Coba. Kalau di kita kan sudah beda sekali, perempuannya diumpetin di mana, acara yang dibagi dua, satu perempuan jam sekian, laki-laki sekian, kita kaku sekali jemaah sekalian. Nah, padahal kalau mereka ini ulama-ulama besar ya tidak seperti itu. Ya, inilah. Nah, jadi kesimpulannya ya harus mulai dengan membersihkan jiwa, ya. Dan mencuri, berbohong. Kalau ini kan ingat, membersihkan fisik kita. Maksudnya tuh membersihkan jiwa itu kalau mencuri ya. Jadi udah benar ini, membersihkan batin wajib dahulukan ketika membersihkan fisik. Betul sekali. Karena kalau salah tapi mencuri, berbohong itu percuma sebetulnya. Ya. Ingat, Nabi mengatakan banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Nah kan berarti puasa zahiriannya benar karena lapar dan haus. Tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya. Artinya bahwa zahirnya benar. Tapi apa yang menyebabkan laisa lahu min syiyam, tidak ada baginya puasa? Batinnya yaitu tidak mencapai derajat takwa, gitu. Hadis itu sudah panjang. Hadis itu ada kata-kata man qama, juga ada man shama ramadan, kamin shaimin laisa lahu min syiyam ilal juwal walatash. Disambung wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamin illa sahar. Dan betapa banyak orang yang bangun malam, salat malam, tapi tidak dapat apa-apa dari salat malamnya kecuali hanya begadang. Nah, itu semuanya kan menjelaskan bahwa hanya zahirnya saja. Nah, itu hadis-hadis itu terkenal, selalu dibaca kalau Ramadan. Jadi, kam min shaimin laisa lahu min syiyam illal ju' wal atash, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamin illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang rajin bangun malam
di bulan Ramadan tetapi tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali hanya begadang saja. Maksudnya seperti orang begadang saja. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena batinnya tidak selesai. Dahulukan akhlak ketimbang fikih. Ya, maksudnya bahwa akhlak itu harus di atas fikih. Maksudnya fikih tetapi ada akhlak di sana. Tidak boleh fikih tanpa akhlak. Seperti itu. Fikih akhlak, bukan fikih minus akhlak. Seperti itu. Ya. Jadi saya kira benar pertanyaannya Bu Erna, saya kira begitu. Nggak ada lagi ya, habis ya. Syukran Pak Ustaz. Afwan ya. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz, makasih Bu Ayu. Makasih Jazakallah Pak khair. Ustaz.